Hari ini gue mau mereview sebuah drama Korea yang bisa dibilang baru, juga sih relatif baru lah ya. Baru kelar juga, mungkin belum sampai sebulan, yang sempat ramai juga dibicarakan kemarin, yaitu Hometown Cha-Cha-Cha, tentang seorang dokter gigi yang bernama Yoon Hye-jin, diperankan oleh Shin Mina. Dia ini dokter gigi dari kota, terus kemudian dia pindahlah ke desa Gongjin namanya. Sebenarnya dia tuh pindah karena dia mau membuka kliniknya sendiri di desa, tapi bukan karena dia mau mengabdi kepada warga desa gitu ya. Sebenarnya tuh niat awalnya dia tuh mengumpulkan sebanyak mungkin uang supaya dia balik ke kota bisa membuktikan ke teman-temannya gue juga bisa kaya. Itulah intinya gitu, karena dia ada satu masalah pas di kota lah yang akhirnya harus pindah karena berselisih sama rekan kerjanya. Nah, setelah dipindah ke desa Gongjin ini, tentunya dia harus berbaur dong sebagai anak kota. Dia harus beradaptasi dengan lingkungannya, terus dia pasti nyari rumah baru, dan tentu aja beradaptasi sama ya warga Gongjin tersendiri gitu. Terutama seorang pria nih yang bernama Hong Do-sik yang diperankan oleh our lovely Kim Sun-ho sebagai Hong Do-sik atau Hong Bajang, atau bahasa Inggrisnya Chief Hong atau Kepala Hong lah. Intinya dia seseorang yang diandalkan lah di desa Gongjin ini gitu. Nah, kedua orang itu sebenarnya latar belakangnya dan juga kepribadian itu bertolak belakang. Nah, di sinilah mereka harus saling berkomunikasi dan berhubungan. Yang pertama, it's such a warm drama sih gitu. Ya lo kayak bisa, apaan sih, ini FTV banget gitu kan, cewek dari desa pindah ke kota, terus ketemu cowok desa, terus yang kayak berantem lucu, lama-lama suka-sukaan gitu. Tapi ternyata semakin lo mengenal karakternya masing-masing, terus semakin lo punya ikatan dan tertarik lah sama si karakternya, ya lo jadi ya seneng gitu ngikutinnya gitu. Dan mereka di sini tuh maksud gue bukan cuma ya si dua karakter utama ini ya, si Hong Do-sik dan Yoon Hye-jin, tapi juga warga Gongjin secara keseluruhan. Ini mungkin mirip sama Vincenzo, di mana kita juga dibuat jatuh cinta sama warga Plaza Gemga. Nah, di sini juga karena kekeluargaannya, ke kerabatannya lah gitu tuh, warga Gongjin tuh yang membuat kita sayang lah sama warga Gongjin ini gitu. Karena masing-masing karakter tuh punya cerita dan perannya masing-masing, bahkan sampai anak kecil pun. Jadi di sini ada dua anak kecil, itu tuh bener juga kita jadi sayang juga sama mereka, dan ada perannya juga di sini yang memberikan pelajaran lah, cerita-ceritanya mereka dari setiap keluarga lah di dalam satu RT itu ya, dalam satu desa itu tuh punya cerita dan pesannya masing-masing lah buat kita para penonton gitu. Terus juga dengan plotnya yang di tepi laut, di pedesaan, terus beneran bikin calming, bikin syuting juga dengan permainan warna-warnanya juga. Jadi buat nontonnya tuh enak banget buat ditonton, buat tenang. Jadi dan bener-bener dukung tourism juga ya. Memang kalau Korea tuh udah pinter juga lah untuk memasarkan pariwisatanya juga, terus makanannya, kulinernya juga. Karena dari abis itu banyak tuh gue liat orang-orang yang akhirnya berkunjung ke desa Gongjin inilah gitu. Nah, soundtracknya juga ngedukung. Soundtracknya tuh bikin happy, ketika emang ada mellow-mellow juga bikin sedih. Pokoknya cukup membuat emosional lah. Gimana di sini mereka menggambarkan soal cewek-ceweknya sih, cewek-cewek kuat, cewek-cewek keren lah. Pertamanya pasti dari si karakter utamanya Yoon Hye-jin, yang dia cewek mandiri, udah tahu apa yang dia mau, dia bisa berani membuktikannya juga gitu ya, benar-benar take action banget gitu. Juga ini salah satu karakter favorit gue, yaitu Yo Hwa Jung, seorang ibu yang di sini ceritakan mereka udah bercerai gitu ya, dia sama suaminya udah bercerai dan dia harus mengurus anaknya sendiri, laki-laki. Dan alasan dia juga akhirnya bercerai juga menurut gue menunjukkan ya sifat keibuannya dia dan juga sebagai istri. Terus ya pastinya juga adegannya masih hubungan sama cewek-cewek, hubungan cewek-cewek kuat dan menepis semua stigma-stigma dan omongan-omongan tentang cewek gitu, yang nggak boleh nembak duluan, nggak boleh melamar duluan, karena Yoon Hye-jin justru di sini yang ngelamar Hong Do-sik duluan. Itu juga salah satu yang bikin keren banget sih nih. Dia inisiatif melamar duluan, walaupun pada akhirnya yaudah mereka melamarnya bareng gitu. Sebuah drama yang penuh pesan sih, gimana soal percintaannya pun diceritakan kalau ya pentingnya untuk berkomunikasi, pentingnya healthy relationship lah, untuk saling terbuka, baik itu di stage ketika lo baru kenal sama orang, bahkan sampai ketika lo menikah gitu ya, karena sempat ada miskom juga karena mereka nggak pernah ngobrol dan segala macamnya. Ya, menerima kesalahan di masa lalu dan gimana kita harus berempati apalagi kita mengenal orang baru,
karena mungkin dengan orang-orang yang di sekitar itulah akhirnya kita nggak tahu ketika kapan kita butuh pertolongan. Yang kurang menurut gue dari drama ini, sejujur-jujurnya menurut gue love story-nya antara dua orang ini, si Yoon Hye Jin dan Hong Do Sik ini tuh nggak ada sesuatu yang baru sih menurut gue ya. Ya tetap formula cinta segitiga juga tetap masukin di sini gitu ya. Masih berputar soal itulah, benci jadi cinta, terus cinta segitiga, dan gue sih butuh waktu yang cukup untuk benar-benar ngedukung si dua orang ini sebagai pasangan. Entah mungkin karena Yoon Hye Jin ini ketika masuk ke desa Gongjin ini benar-benar diposisikan sebagai bad guy banget lah gitu, karena dengan attitude-nya yang jelek banget gitu kan. Meanwhile Hong Do Sik-nya diperlihatkan serba bisa, serba sempurna, tapi di sisi lain menurut gue juga sok gitu loh. Jadi kayak sama-sama annoying aja gitu menurut gue. Walaupun ya pada akhirnya ya develop juga kan karakter itu. Tapi mungkin kalau tanpa, menurut gue lebih jatuh cinta sama karakter lainnya sih, warga-warga desa Gongjin ini. Itu sih adegan favorit gue ketika Yo Hwa Jung itu sebagai ibu, dia sempat makan bertiga sama anaknya, sama mantan suaminya ketika anaknya berprestasi. Terus di situ juga anaknya bilang dia mau, sedih sih karena dia bilang dia mau makan kayak gini tuh bukan karena ada perayaan aja atau gimana gitu. Terus ibunya bilang enggak, kita di sini makan emang sebagai keluarga aja, kita di sini makan kalaupun lo tadi si anak itu ketika misalnya ujian terus dia gagal, kita tetap akan makan, kita tetap ya udah emang untuk merayakan kebersamaan aja gitu. Terus sebagai ibu tuh bagus banget gitu, dia parentingnya keren banget bagi ibu yang mandiri juga dan kuat. Dan itu tadi ketika dia melihat kesalahan di suaminya, dia menceraikan, tapi dia juga nggak langsung konfront suaminya yang benar-benar marah-marah, karena mungkin kalau gue liatnya dia melihat suaminya justru akan lebih bahagia tanpa dia gitu. Dan ketika dia melepaskan si suaminya, dia masih yang perhatian ngasih makanan lewat temennya gitu-gitulah, yang akhirnya menyadarkan sendiri, suaminya sadar sendiri gitu loh pada akhirnya. Adegan ketika Bu Gamri meninggal, nenek Gamri, itu kayak apa ya? Itu tuh kayak ketika Hong Do Sik udah sebagai anaknya ya, kayak anaknya lah, bisa dianggap sebagai anaknya, terus udah bahagia dengan Yoon Hye Jin, akhirnya dia meninggal tuh sedih banget sih gitu, karena di situ digambarin ya Bu Gamri sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa lah buat Hong Do Sik. Dan ketika Hong Do Sik udah menemukan kebahagiaannya bersama Yoon Hye Jin, akhirnya dia meninggal dengan tenang juga karena dia meninggal dalam tidur gitu bersama dua sahabatnya. Cukup mengharukan sih. Apalagi ya itu sih ketika Yoon Hye Jin melamar Hong Do Sik juga, cara melamarnya juga lucu, berkesan juga. Mereka ngasih tahu ya kita pengen ada sepasang sepatu gitu-gitulah, karena di awal mereka kisah cintanya berawal dari sepasang sepatu itu. Ya itu guys. Udah sih, skor gue 8 sih. Gue bisa menikmati drama ini, terus feel good drama. Ketika lo nonton ini lo bikin enak aja gitu setiap nontonnya ya, bikin perasaan lebih enak. Dan ada pesan-pesanan juga, bukan cuma sekedar drama percintaan FTV. Pun kalau memang seperti drama cinta FTV, pada akhirnya lo menerima sih kalau lo emang suka FTV aja, nggak apa-apa kalau dramanya kayak gini. Gitu deh. Udah guys, buat gue gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube Cinecrip, terus follow Instagramnya juga. Terus nyalain lonceng notifikasinya, like, komen juga menurut lo gimana. Dan join Discord kita juga buat ngobrol-ngobrol. Bye-bye.